Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif, jangan bosan. Untuk video hari ini saya akan tayangkan khusus pemasangan saja pada Avanza Veloz. Yang dipasang adalah yang Ultimate. Jadi ini ownernya sudah lama lihat video saya, pengen langsung yang Ultimate. Jadi sebetulnya untuk Veloz itu cukup yang spesial, tapi ini karena sudah pengen, kita pasangkan juga yang Ultimate. Nah, bagaimana pemasangannya kita saksikan bersama. Oke, selamat menyaksikan. Pemasangan Blackor spesial pada Veloz 1300 cc Pak Rizal di Semarang. Pertama 1500 ya. Kita gabung dulu. Ini adalah selang solenoid out yang dari kanister, ini uap bensin sama PCV. Nah, ini yang di dalam sini ini ada knopnya. Ini adalah nipple PCV. Ini selangnya kita jadikan penyedot. Jadi ini adalah output Blackor. Jadi ini sumber utama Blackor adalah PCV yang di sini nih. Ini penyuplai dari bocoran bensin yang dari 4 silinder ini. Jadi kita tuh memanfaatkan limbah menjadi bahan bakar mewah. Jadi pada saat piston naik turun dari 4 silinder ini terjadilah yang namanya blow by gas, yaitu bensin yang turun ke ruang mesin. Kan idealnya di ruang bakar, tapi ini karena gaya fisika dia mau tidak mau masuk ke ruang mesin. Nah, untuk itu diberilah penafasan di sini. Ini knop keluar. Jadi ini untuk memberi, ini disedot pakai selang yang ini masuk ke intake di sana, supaya tekanan tidak terus-menerus terjadi di mesin. Nah, sekarang uap ini dan uap ini nanti kita kasih selang, gabungkan, masukkan ke Blackor, dipanaskan di header di sini, di header ini. Jadi nanti itu dimanfaatkan supaya menjadi bahan bakar istimewa, setara tambahan Pertamax Turbo, malah di atasnya Pertamax Turbo untuk nilai RON-nya. Jadi kita mendapatkan tambahan gratis berupa gas setara LPG, tapi tidak perlu mengisi gas LPG-nya karena mendapatkan suplai dari bocoran uap bensin dari sini. Jadi kita tidak menyinggung kelistrikan sama sekali, tidak menyinggung apapun. Yang kita urus adalah gasnya. Gas yang tadinya tersia-sia sekarang menjadi gas yang sangat berguna. Nah, ini nanti kalau dimanfaatkan secara benar bisa irit antara 10-40%. Asal tidak tergoda untuk ngebut saja, karena ini tenaganya jadi luar biasa. Dengan RPM di bawah yang biasa didapatkan tenaga yang sama. Bahkan pada gear 5 RPM 1500 P30 pun tidak akan gemetar untuk mesinnya. Tadi nipple orange itu kita ikat dulu pakai klem, dikencengin, kemudian ditarik. Jadi ini ditarik keluar. Nah, ini akan kita bersihkan dulu supaya betul-betul lancar aliran uap olinya. Ini kita juga lakukan pembersihan pada MAF, mass airflow, yang di sini. Ini adalah tukang lapornya, tukang lapor aliran udara yang masuk. Ini harus bersih. Kita semprot pakai cairan khusus. Kalau ini
Untuk PCV bisa pakai karbu cleaner, tidak apa-apa. Karburator cleaner biasa. Tapi kalau untuk MAF tidak boleh sembarangan cairan, harus khusus. Ini MAF-nya tuh. Nah, khusus MAF harus pakai MAF cleaner. Yang merek CRC itu sangat aman. Nah, itu hitam. Ini sebelum kita lakukan penyemprotan, kotor sekali. Nah, itu biasanya akan menyebabkan pemakaian BBM tidak tepat karena laporannya tidak benar, yang akibatnya efeknya juga terjadi pemborosan bensin. Kalau sudah bersih begini, nah ini langsung berubah jadi putih ujung sensornya, baik yang di sini maupun yang di dalam sana. Nanti akan lebih tepat lagi laporan oksigen. Nah, kita semprot, dibersihkan. Jadi debu mikronnya banyak sekali. Jadi kalau ini bersih akan beda di pernapasannya. Apalagi kalau mau ganti yang model racing, akan lebih enak lagi. Throttle body barusan sudah dibersihkan, jadi kita tidak buka secara total tapi dibersihkan di luarnya. Untuk memudahkan pemasangan, disemprot pakai karbu cleaner dan diperlebar pakai tang buaya. Memang ini agak sedikit memaksa, jadi ini adalah inputnya. Ini dari uap bensin sama dari uap oli di bawah sana. Nah, ini yang uap oli gabung, ini sebagai input. Nanti masuk blekor, outputnya disedot oleh dua tempat. Peletakan blekor ini sangat tepat, bisa dicepetkan di atas header sama di bawah selang radiator. Jadi nanti ini agak berubah sedikit, kita kasih baut dan dirubah bautnya yang agak panjang karena ini posisi agak naik sedikit. Tapi ini malah sangat kencang dan atas bawah mendapat panas yang mantap ini. Ini adalah untuk masukkan ke input blekor, di dalamnya dikasih tulangan aluminium agar nanti saat diklem di bagian konektor di bawah itu, maka tidak akan kempes. Jadi ini butuh satu, ya Bu, makasih. Ini inputnya di bagian dalam, untuk outputnya di bagian yang pojok sini. Ini outputnya nanti disedot oleh dua intake manifold. Nah, ini sama, dikasih tulangan dari aluminium supaya nanti saat diklem tidak kempes dan tidak terjadi kebocoran. Pemasangan sudah selesai, sangat sederhana. Jadi blekor dicepitkan di antara pipa header, pipa radiator dan header. Ini input, ini output. Inputnya berasal dari satu uap bensin yang dari kanister masuk solenoid in, solenoid outnya harusnya langsung masuk sini, tapi kita kasih selang dulu. Nah, yang satunya adalah dari PCV di bagian sini, harusnya langsung masuk intake ke sini, tapi kita sambung dulu pakai selang, masukkan input, blekor diikatkan di area super panas. Nah, nanti outputnya baru disedot oleh tadinya ini ke sini, tadinya ini ke sana. Jadi tetap ini dua-duanya nyedot masuk ke intake manifold.
kita masukkan juga oli aditif supaya mesin jadi super aman. Ini adalah proteksi terhadap mesin karena akan menyatu dengan oli mesin. Nanti oli mesinnya akan jadi istimewa karena akan terjadi oil retention yang sangat kuat. Artinya olinya itu akan nempel ke metal-metal baik pada saat mesin dingin maupun mesin super panas. Jadi oli akan terus nempel di metal-metal. Kemudian yang kedua, ini bisa juga menjadi penghantar panas. Jadi dia bisa, oli mesin kita bisa berfungsi sebagai radiator kedua. Yang radiator utama adalah radiator air ini. Ini oli bisa jadi radiator kedua karena setelah kena aditif ini dia akan bersifat menangkap panas. Nah, kita lakukan tune up memakai sistem yang dari booster rem. Ini sistem paling aman, paling sederhana. Kita lepas selang booster rem. Nah, itu dicopot. Nah, kita ganti dengan selang dari kita. Ya. Nanti mesin dinyalakan di 2000 rpm, kemudian kita atur sedotannya pakai keran ini. Kita lakukan dulu reset aki. Jadi aki dilepas dulu negatifnya, atau bisa juga dilepas di bagian sini sekeringnya. Itu yang negatif dilepas, kemudian diinjak rem 10 kali. Nah, ini tidak ada aliran listrik. Pedal rem diinjak 10 kali untuk menghilangkan sisa-sisa memori lama. Nah, lalu setelah itu kita pasang lagi. Lalu inilah yang disebut remapping ECU, resetting ECU. Untuk tune up, ini yang penting adalah kecepatan airnya. Untuk ngetes diangkat. Nah, ini kecepatan maksimal yang diperbolehkan. Jadi untuk ngaturnya, keran putar kanan atau putar kiri, tidak boleh terlalu kencang. Nah, ini dimatikan dulu, diputar ke kiri pelan-pelan. Nah, ini adalah maksimal yang diperbolehkan kecepatannya. Butuh antara 20 sampai 30 menit untuk menghabiskan 500 ml air ini. Ini tersedot secara terukur masuk ke intake manifold kanan. Nah, ini fungsi utamanya adalah membersihkan ruang bakar secara menyeluruh, baik itu di klep-klep maupun di header maupun di konverter katalitik juga ikut bersih. Ini langsung menetes ke belakang. Nanti pada saat selesai kita lakukan pengegasan, maka kerak-keraknya akan bersih total. Dilakukan tune up, RPM ditahan di 2000 memakai pralon. Jadi memakai pralon agar bisa dipaskan di 2000.
air sudah habis, kita lakukan pengeringan dengan cara digas beberapa kali. Tadi sudah dilakukan pengegasan pertama, ini pengegasan yang kedua. Naiknya RPM sangat cepat, responsifnya luar biasa. Oke, cukup ya.